Halo guys, jadi mungkin kalian semua sudah melihat videonya ya. Permohonan maaf atau klarifikasi yang penuh dengan tekanan ya dari mahasiswa terkait audiensi kemarin yang dibayar 20 juta. Pertanyaannya, apakah ini strategi baru penguasa untuk mematikan nalar kritis mahasiswa dengan cara yang paling halus atau bagaimana? Mari kita saksikan saja langsung berita yang sudah saya sajikan ini. Dari koran Tempo ya. Cara penguasa mengembosi mahasiswa. Penguasa membungkam mahasiswa tak selalu dengan represi, dugaan uang yang dan audiensi tertutup memicu pertanyaan soal independensi. Bagus sekali ini dari Tempo ya. Biasanya ada ringkasan, kita baca langsung ringkasannya. Dugaan 20 juta rupiah ke mahasiswa UBK memicu sorotan terhadap independensi gerakan mahasiswa. Ya, ini yang disebut oleh Prabowo Subianto ya. Mahasiswa bayaran, saya tahu siapa yang bayar. Ternyata yang bermain adalah wakil presidennya sendiri. Saya berhusnuzon wakil presidennya nggak tahu gitu. Tapi ada yang bermain mencoba-coba untuk memecah belah gerakan mahasiswa. Mari kita lanjut. Oke, penguasa diduga meredam kritik mahasiswa lewat akses kedekatan dan ruang audiensi tertutup. Sebenarnya ruang audiensi yang seperti itu tentu kita harapkan ya, bahwa istana pada akhirnya dimasuki oleh mahasiswa dengan berbicara dengan baik. Walaupun sebenarnya pasti sebelum sebelum demonstrasi terjadi pasti sudah ada surat edaran, sudah ada permintaan bla 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 dan sebagainya. Tentu karena situasinya tidak memungkinkan permintaan yang begitu banyak tidak bisa dipenuhi atau tidak terjawab, maka demonstrasi adalah satu langkah pasti kan gitu, satu langkah yang pada akhirnya dilakukan oleh mahasiswa. Kalau negara ini baik-baik saja, pemerintahnya baik-baik saja, sesuai dengan prosedur pekerjaan mereka lakukan, maka demonstrasi tidak perlu ada kan gitu. Atau audiensi ketika ketika demonstrasi itu juga kerap terjadi, dan itu yang kita harapkan. Tapi sayang sekali gitu kan, ternyata hanya acting atau drama itu ya. Poin ketiga, kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa ikut tergerus. Tentu dampaknya sangat meluas, Apakah ini yang diinginkan oleh istana gitu kan? Karena memang perpecahan mahasiswa itu kalau terjadi dan kemudian kepercayaan publik juga tergerus, maka inilah yang diinginkan oleh pemerintah, hilangnya nalar kritis. Kecurigaan saya begitu. Oke, mari kita baca saja langsung berita ini. Mungkin seperti biasa, bisa jadi saya akan bacanya lompat-lompat jika informasinya sudah saya anggap cukup ya. Penguasa tak selalu menghadapi demo mahasiswa dengan pentungan gas air mata ataupun penangkapan. Kadang cara yang lebih efektif justru mengajak mereka masuk ke ruang berpenyejuk udara. Kasus Universitas Bung Tomo atau UBK memperlihatkan batas antara oposisi dan kooptasi bisa menjadi kabur ketika seorang ketua badan eksekutif mahasiswa mengaku menerima 20 juta dari seorang alumnus sebelum demonstrasi berlangsung. Lalu tak lama kemudian mahasiswa dari kampus lain terlibat dalam audiensi tertutup dengan Wakil Presiden Raka Buming Raka. Belum ada bukti keterkaitan langsung di antara peristiwa itu, namun rangkaian kejadiannya memunculkan pertanyaan soal bagaimana
sebagian sekali lagi sebagian gerakan mahasiswa murni atau ditunggangi. Nah tentu dibayar begitu, tentu akhirnya publik menjadi bertanya-tanya pastinya. Sebagian mungkin dengan cepat menyimpulkan bahwa mahasiswa tidak lagi bisa dipercaya. Oke, kita lanjut. Sejak tahun 99 audiensi tertutup mahasiswa dengan pejabat negara jarang tercatat. Nah ini bagus ini datanya. Hal ini juga memicu tanda tanya. Dalam sejarah politik Indonesia, mahasiswa selalu menempati posisi sebagai kelompok yang membawa legitimasi moral ketika suara publik tersumbat. Betul, menyambung lidah masyarakat, kata Bung Karno. Masalah terbesar bukan sekedar dugaan aliran uang ke mahasiswa, melainkan juga erosi kepercayaan publik. Nah ini yang kita takutkan. Ketika itu terjadi, maka penggembosan itu benar gitu, pada akhirnya efektif. Dan itu kita tidak inginkan ya. Kalau mahasiswa tergembosi dalam arti rakyat tidak percaya lagi, ya repot kita. Rakyat tidak, bagaimanapun posisinya, tidak bisa kita salahkan. Kalau rakyat percaya dengan polisi, silahkan gitu. Kalau rakyat percaya dengan pemerintah, silahkan. Atau sebaliknya, mahasiswa percaya dengan masyarakat percaya dengan mahasiswa juga silahkan. Karena memang itulah bagaimanapun posisinya masyarakat yang paling benar dalam negara demokrasi. Artinya kalau mahasiswa tidak dipercaya, mahasiswa gagal dalam pengertian ini. Tapi ya bagaimana mungkin kita bisa terima mahasiswa percaya dengan TNI, Polri, yang mereka juga bermain dalam ruang-ruang sipil yang seharusnya tidak bagian mereka. Tapi bagian-bagian ini tidak bisa lagi kita sampaikan kalau masyarakat tidak percaya dengan mahasiswa. Nah kita lanjut. Itu masalah terbesarnya. Oke. Ancaman paling serius terhadap gerakan mahasiswa bukan lagi represi terbuka, melainkan kooptasi dan kedekatan yang nyaman dengan kekuasaan. Ketika mahasiswa terlalu dekat dengan penguasa, yang hilang bukan hanya jarak kritis, lalu yang ikut menguap adalah kemampuan mereka menjadi penyambung lidah publik. Luar biasa. Kita bisa bayangkan situasi atau keadaan mahasiswa ya, yang dia tidak memiliki pilihan gitu ya, tidak memiliki pilihan selain beroposisi terhadap penguasa. Bergandeng tangan dengan penguasa itu hanya akan menjadi malapetaka gitu. Harus ada ruang-ruang politik gitu ya, ruang-ruang kritik gitu. Dan mahasiswa adalah bagian dari oposisi biner ya terhadap penguasa. Itulah cara halus penguasa mengembosi gerakan mahasiswa. Ini dia. Membuat mereka merasa didengar sampai lupa bahwa tugas utamanya adalah bersuara. Itu mahasiswa ketika kita sayangkan kalau kita lihat videonya, memang mahasiswa itu cenderung tunduk ya kepada tunduk dalam arti merunduk secara visual ya. Dan itu tidak lazim terjadi. Kalau orang berkata adab, ini nggak ada kaitannya dengan adab. Ini soal suara yang harus disampaikan. Mungkin cukup di situ ya. Jadi itulah cara-cara keji dari pemerintah ya, dari negara dalam pengertian mereka yang mengelola, yaitu pemerintah itu, yang membuat mahasiswa terpecah dengan membayar dan sebagainya itu. Ya begitulah kira-kira. Terima kasih.